Halo sahabat Tani, jumpa lagi di podcast Suara Tani bersama saya, Dewi Rahmawati, di mana kita akan membahas segala hal tentang pertanian. Untuk episode kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu benih jagung bioteknologi. Kami sudah kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Antonio Suwanto. Apa kabar, Prof? Sehat? Baik, Bu Dewi. Ya. Terima kasih Prof. Anton atas kehadirannya hari ini. Mungkin kalau boleh biar untuk teman-teman di sana para sahabat tani, Prof. Anton ini merupakan salah satu profesor di IPB University ya Prof ya. Sekarang bukan lagi Institut Pertanian Bogor. Kalau tadinya Ya, namanya sekarang berubah lebih internasionalnya gitu. Tapi nama sebenarnya ya Institut Pertanian Bogor. Oh, tetap masih, Institut Pertanian Bogor ya, Prof ya. Jadi Prof Anton merupakan salah satu profesor di bidang mikro atau bioteknologi, Prof? Mikrobiologi dan genetika molekuler. Oh, mikrobiologi dan genetika molekuler. Kalau terkait topik bahasan kita kali ini, Prof, kita akan berbicara tentang bioteknologi. Boleh nggak, Prof, dijelasin sedikit sebenarnya bioteknologi itu apa ya, Prof ya? Ya, baik. Bioteknologi ini kan sebetulnya bisa dalam arti luas dan bisa juga dalam arti yang lebih spesifik sebagai bioteknologi modern. Tapi secara umum adalah seluruh teknologi untuk meningkatkan nilai tambah bahan hayati gitu. Bahkan sebenarnya seperti pertanian itu sudah secara keseluruhan adalah bioteknologi begitu. Oh, baik. Karena pertanian itu sendiri sebetulnya adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita lakukan pada bahan-bahan pertanian itu sendiri. Tapi dalam arti sempit, bioteknologi bisa mengacu pada teknik-teknik modern ya, yang dalam hal ini juga untuk meningkatkan nilai tambah bahan hayati itu sendiri, tapi menggunakan teknik seperti rekayasa genetika, genome editing yang ada begitu itu di dalamnya. Terus kalau misalnya begini, Prof, bioteknologi ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di pertanian, begitu Prof ya. Terus kenapa sih sebenarnya kita harus menerapkan bioteknologi? Apa pentingnya bioteknologi itu? Pentingnya ya bioteknologi itu, karena bioteknologi itu sendiri adalah bagian dari usaha manusia sejak manusia itu dari zaman prasejarah gitu, kita sudah memanfaatkan gitu kan hewan, tanaman, bahkan mikroorganisme. Jadi kita menggunakan itu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Contohnya saja kita misalnya melakukan persilangan seperti itu. Pada persilangan itu usaha manusia untuk meningkatkan nilai tambah. Dalam hal ini kita berusaha untuk mendapatkan misalnya suatu durian misalnya yang dagingnya tebal tetapi bijinya kecil. Nah, itu diupayakan oleh manusia sebetulnya. Seperti contoh juga kelapa kopior begitu ya. Kelapa kopior itu kan sebetulnya abnormal dalam artian karena kelapa kopior itu kalau di alam ya dia sudah nggak bisa tumbuh lagi gitu. Tapi karena manusia itu senang pada umumnya ya kalau daging kelapa kopior dibandingkan daging kelapa biasa. Nah, jadi biarpun dia abnormal ya kita usahakan untuk dia ada. Bahkan sekarang sampai dibuat untuk meyakinkan bahwa pohon itu 100% atau 99% kopior gitu dengan melalui kultur jaringan. Nah, itu kan dari kita ngelihat kelapa, lalu kelapa itu ternyata ada yang kopior itu enak. Nah, mungkin dalam hal itu kemudian kita berusaha mengembangkan dan nilai tambahnya kan kelapa kopior memang lebih mahal ya dari segi nilai itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari bioteknologi itu sendiri itu mencari sesuatu yang kemudian memang punya nilai buat manusia juga. Nah, sekarang dengan perkembangan juga teknologi, manusia juga harus memikirkan bahwa itu bukan cuma dibuat dia sendiri, tetapi juga
bagus buat lingkungan juga. Nah, ini jadi tantangan tersendiri juga. Jadi kalau contoh kelapa kopior itu sebenarnya tadi adalah ketidaksempurnaan di tanaman yang justru kita angkat menjadi keuntungan bagi manusia gitu ya, Prof ya. Itu memang dalam hal ini manusia suka ya seperti semangka tanpa biji kan. Kalau kemudian kita bilang kamu suka yang ada bijinya atau enggak, hampir semua mereka akan memilih yang semangka tanpa biji karena kita mau membuang biji aja males gitu kan. Jadi cuma membuang biji, padahal ya kalau dari segi tanaman yang semangka tanpa biji itu kan mandul. Ya kan sudah, tapi kita nggak mempertanyakan gitu. Nah itu semangka itu mandul kayak gitu, ataupun kopior sendiri tadi itu. Jadi memang ada aspek yang mau nggak mau itu ada di aspek manusianya gitu loh. Jadi preferensi kita, terus kemudian kita mengembangkan produk itu gitu. Jadi kalau kita sering mendengar, Prof, ini ada bioteknologi modern, ada bioteknologi tradisional. Sebenarnya batasannya ada di mana itu, Prof? Tuh, konvensional itu kalau kemudian kita melihat bahwa kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah bahan hayati, maka apa aja yang kita sudah terapkan itu termasuk persilangan tadi itu kita sebut bioteknologi. Tetapi kalau untuk yang modern bioteknologi itu kita sebut konvensional ya. Tapi kalau yang modern itu bisa berupa seperti adanya teknologi baru gitu. Jadi kalau awalnya kita kan menggunakan cuma seks. Jadi persilangan itu sebetulnya seks, sebetulnya kayak manusia pun juga kan kita melakukan persilangan begitu kan. Cuma kalau pada manusia ya tidak etis kita kemudian memilih gitu kan. Ya kan kemudian kalau kemudian ini laki-laki saya oke, tapi kalau perempuan saya tidak mau begitu kan, nggak bisa kalau di manusia. Meskipun itu terjadi di dalam sejarah kan, banyak yang ya kayak jadi itu sendiri pada manusia sebetulnya persilangan itu bentuk dari exchange ya jin. Kalau enggak kan manusia tidak pernah ada yang sama kan kenyataannya. Itu karena justru kehebatan reproduksi seksual itu tadi membuat satu generasi berbeda gitu. Nah, jadi di dalam pertanian, kalau pertanian hewan dan tanaman, kita bisa memilih memilihnya itu lalu untuk yang unggul. Nah, sekarang kalau kemudian kita tahu bahwa seperti itu karena bahan genetik, maka dengan pengetahuan bahan genetik dan itu DNA, maka kita bisa mengerti sifat itu misalnya ada di bagian mana, lalu kemudian kita bisa menggunakan DNA itu tadi untuk kemudian memperbaiki atau meningkatkan nilai tambah produk itu tadi. Jadi dalam hal tertentu yang memang nggak memungkinkan dilakukan dengan persilangan. Biasa, ya karena persilangan itu biasanya lebih terbatas pada spesies yang sama. Jadi kan kalau kita mau menyilangkan bakteri dengan tanaman misalnya, itu kan tidak mungkin gitu. Jadi ini yang menjadikan batas gitu. Tetapi pada bioteknologi modern itu memungkinkan kalau kita memindahkan gen dari spesies yang berbeda itu tadi. Jadi salah satu manfaat bioteknologi kalau di bidang pertanian ini berarti kita bisa mengambil sumber genetik atau sifat-sifat yang lain yang mungkin tidak kita dapatkan di tanaman begitu ya, Prof ya. Begini, Prof, kalau misalnya contoh-contoh bioteknologi tanaman, bioteknologi pertanian yang sekarang ada itu apa, Prof ya, seperti saat ini ya, Prof? Oh ya. Ya, untuk contoh-contoh bioteknologi tanaman sebetulnya sudah banyak sekali. Mulai dari jagung, kedelai, ya utamanya itu sebetulnya kedelai kan, karena kedelai itu nomor satu gitu dari rajanya gitu. Kalau untuk GMO kan nah tapi sifat-sifat nanti yang akan dipakai itu juga bisa digunakan untuk kentang,
Canola, yang canola nggak ada di Indonesia, ini kan rapeseed itu juga. Nah, sebagai contoh aja misalnya kayak saya ngambil mengenai jagung itu tadi. Jagung ini yang banyak antara lain adalah sifat yang berhubungan dengan ketahanan terhadap hama. Karena kan kalau di pertanian itu bukan sesuatu yang mudah ya, jadi hama itu juga merupakan bagian penting yang juga tentunya akan menurunkan hasil di dalam hal betul, ini. Prof. Nah, hama-hama tertentu itu seringkali juga tidak mudah kemudian kita mengendalikan atau mengontrolnya. Seperti misalnya penggerek gitu. Ulat-ulat penggerek atau batang. borer ya, Jagung, penggerek betul, batang itu. Nah, untuk penggerek ini memang bisa digunakan insektisida ya kayak gitu kan gitu. Nah, seringkali itu bagus untuk cuma di permukaan, tapi kalau ada di dalam seringkali itu sulit karena dia ada nggak kena ya, Prof ya. karena ada di dalam. Nah, oleh karena itu orang berusaha mencari cara bagaimana ya kayak gini ini bisa dikendalikan. Nah, itu sebetulnya sudah awalnya itu juga lama gitu. Misalnya kayak di kita itu ada peternakan ulat sutra gitu, ada kejadian dia mati massal gitu. Nah, orang itu kemudian mencari tahu apa sebabnya. Ya, secara alami memang ada bakteri yang menyebabkan si ulat sutra itu jadi mati gitu. Ulat sutra itu kan insek itu di situ. Nah, jadi dari situ orang melihat oh bakteri ini bisa mematikan ulat sebetulnya kan di situ. Nah, bakteri itu yang kemudian disebut sebagai Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri ini banyak dipakai, udah bahkan di pertanian organik yang tidak pakai insektisida, dia membiakkan bakteri ini dan bakteri ini kemudian disemprotkan di tanaman kubis atau tanaman seladanya dia dipakai. Nah, itu digunakan. Jadi kalau kita makan bakterinya ya nggak apa-apa, itu tiap waktu juga kita selalu ada di sayuran, di biji-bijian gitu. Nah, oleh karena itu orang kemudian jadi tertarik, gimana ya kalau bisa kita tak ambil sifat resisten dari si Bacillus thuringiensis itu, kemudian ditaruh di jagung begitu. Tapi kan kita nggak bisa menggunakan breeding dalam hal ini pesilangan, karena si jagung tidak bisa melakukan hubungan seks dengan bakteri gitu. Nah, dengan teknologi modern dalam hal ini biologi molekuler, kita bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan bakteri itu bisa mematikan larva atau mematikan insek tadi gitu. Nah, dari situ kita bisa mengisolasi, mengambil gennya, lalu ditaruh di jagung ini. Nah, jadi jagung ini bisa membuat istilahnya itu adalah bioinsektisida. Jadi racun yang mematikan pada larva itu tadi, seperti yang kejadian pada ulat sutra tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau kemudian itu dimakan, maka ulatnya akan mati. Tetapi itu sangat spesifik sekali. Jadi dia itu hanya mati kalau lambungnya itu pH-nya netral gitu kan, dalam hal ini. Jadi bisa mematikan larva itu sendiri. Jadi singkatnya, kalau itu ditaruh pada jagung, jagung itu kemudian dimakan oleh larvanya itu bisa mati, tetapi manusia tidak apa-apa, kemudian hewan juga tidak apa-apa, karena kita pH-nya asam, dan juga itu nanti butuh lagi, meskipun itu pH-nya udah basah, bukan asam, kayak misalnya lebah madu gitu. Umumnya dia tidak mati karena reseptornya tidak sesuai. Jadi harus ada reseptor yang sesuai. Nanti ada protease yang khusus untuk bisa memecah protein krai itu menjadi subunitnya gitu. Jadi ini merupakan contoh dari jagung tadi itu, bagaimana kita mendapatkan jagung yang resisten terhadap insek gitu. Dan ini bisa dipakai untuk keperluan yang luas, bukan cuma jagung, juga pada kedelai dan juga pada kentang gitu kan. Kalau di tempat lain bisa pada terong. Jadi itu bisa menggunakan barang yang sama, kaset yang sama itu, DNA yang sama, kita bisa pakai untuk tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini dari segi isu ini yang memang nanti kemudian ada banyak
aspek yang berhubungan dengan orang mempertanyakan dengan keamanan segala itu. Jadi kalau boleh tadi menyimpulkan sedikit, jadi bakteri itu tadi sebenarnya mempunyai gen ya Prof ya, gen yang tadi Prof sebut dengan gen cry ini, gen ini tadi yang disisipkan ke dalam jagung. Kemudian tadi jagung yang disisipi oleh gen tersebut akan memproduksi biopestisida yang sangat spesifik terhadap serangga tertentu. Betul. Jadi kalau misalnya serangga itu hanya spesifik terhadap target. Kalau tadi Prof menyampaikan ada yang targetnya adalah serangga hama penggerek batang, itu berarti hanya mempengaruhi serangga penggerek batang saja, begitu Prof ya. Ya, biasanya ya kayak itu Lepidoptera yang kayak kupu-kupu itu, nanti beda lagi dengan yang untuk nyamuk sama lalat, Diptera. Jadi yang bahkan dia tidak bisa meracuni lalat atau nyamuk, tapi ada nanti kerai yang bisa meracuni lalat dan nyamuk gitu, tapi tidak pada yang kupu-kupu ini tadi, grup Lepidoptera ini. Biasanya Lepidoptera ini yang berupa hama pada tanaman pertanian. Oh, baik. Jadi dia hanya membunuh hama yang ada di tanaman pertanian, sedangkan serangga-serangga lain yang bukan hama targetnya tetap aman, begitu ya Prof ya? Paling tidak dia lebih spesifik dibandingkan misalnya kalau kita menggunakan baygon contohnya, atau insektisida yang kimia sintetik itu kan, kalau kita kenakan pada ulat ini bisa kena ke nyamuk, bisa ke lalat gitu kan, bahkan manusia pun bisa, kalau kita terkena insektisida itu bisa berbahaya gitu buat manusianya juga. Tapi kalau cry itu, jadi yang dari bakteri itu, kalau termakan juga oleh kita sebetulnya nggak apa-apa jadinya itu, karena protein aja itu. Kalau di Indonesia itu berarti sekarang produk bioteknologi yang sudah ada itu selain jagung apa saja ya Prof ya? Setahu saya kalau yang ditanam ya memang cuma jagung, tapi kalau yang diimpor dalam bentuk untuk pangan dan pakan ya sudah ada, utamanya itu adalah kedelai. Sebetulnya yang paling utama itu yang ada adalah kedelai, karena kedelai itu mungkin bisa 80% atau 90% kan impor ya dari Indonesia itu, karena yang ditanam sendiri mungkin sedikit sekali, hampir nggak ada gitu. Nah itu semua kan asalnya dari negara kayak ya penghasilnya kedelai ini berupa kedelai yang istilahnya transgenik atau GMO tadi. GMO tadi. Ya, kalau itu kedelai paling utama. Dan itu kedelai itu bisa kemana-mana, orang nggak berpikir gitu kan. Dia pikir cuma tahu tempe yang kita makan gitu kan, susu kedelai gitu. Tapi kan kalau kita misalnya makan ayam itu memang sumber karbohidrat utamanya adalah jagung. Tapi kan dia butuh nitrogen. Nitrogen tuh kayak ayam harus diberikan dalam bentuk protein. Nah, jadi dia bukan diberikan kedelai utuh, tapi kedelai yang sudah diambil minyaknya. Itu kan kita sebut sebagai bungkil kedelai. Itu atau soybean meal. Nah, Indonesia tuh impor banyak sekali. Itu hampir seluruh memenuhi kebutuhan untuk ternaknya itu ya bakalan harus itu soybean meal. Soybean meal tadi itu. Jadi kalau kita makan ayam hampir pasti ya ada soybean meal-nya, dan soybean meal itu ya bisa dipastikan mungkin 90% lebih adalah GMO kan yang ada di situ. Jadi kalau kita bicara nggak bisa cuma kedelai itu, kemana dia ya. Nah seringkali juga kita kan suka lupa, kayak kedelai itu salah satu utamanya adalah soy lecithin. Soy lecithin itu adalah emulsifier yang banyak sekali dipakai. Nah, emulsifier seperti soy lecithin ini bisa ditemukan di es krim, di makanan-makanan kayak yang creamy seperti itu ya, kayak mayones, macam-macam itu, termasuk di permen. Di permen? Iya, jadi kadang-kadang orang pikir, oh ini. Nah, kalau permennya menggunakan soy lecithin, soy lecithinnya ya kita berhubungan dengan GMO nggak?
hampir dipastikan ya 90% adalah GMO gitu. Jadi meskipun kedelai itu cuma satu gitu, tapi ya kemana-mana gitu kan jadinya. Ya kalau tahu tempe ya kita bisa tahu dia juga kemana-mana kan sudah. Iya, Jadi Prof. Iya, Prof. itu utama sumber protein utama orang Indonesia kalau dari segi protein nabati. Lalu chicken tadi yang saya sebutkan itu tadi. Jadi memang kalau kita mau membicarakan mengenai produk GMO itu ya sudah repot sangat kemana-mana. sebenarnya Iya, sangat dekat dengan kehidupan iya, kita ya, iya, Prof ya. Entah kita sadari ataupun tidak, berarti dari sejak tempe, iya. tahu, mungkin susu Es krim kedelai, es krim, sampai ke sampai ke permen. permen Iya, sebenarnya. itu kan. Wah, berarti luas sekali itu. Mungkin bahkan kita nggak sadar kalau sebenarnya kita sehari-hari sudah dekat dan selalu mengkonsumsi produk-produk bioteknologi itu sebenarnya mungkin bahkan kita tidak sadar itu, Bro. Dan seringkali, iya betul, kalau dari segi pangan pertanian ini yang seringkali banyak pro kontranya kan. Tapi kalau di bidang medis, seperti insulin itu udah 1970-an kan itu sudah ada. Dan kalau kita tidak pakai insulin yang dari itu benar-benar insulin manusia sampai sekarang yang kita pakai. Tapi kan yang memproduksi itu ragi roti, E. coli. Jadi gennya itu dari manusia, tapi bukan manusianya. Karena kalau kita nggak mungkin dapatkan insulin dari pankreas manusia kan, dari siapa yang mau dijadikan donornya? Makanya selama belum ada insulin GMO ini, yang sebetulnya insulin manusia ini, ya kita dapatnya insulin dari pankreas babi, kan sebetulnya. Ya itunya. Jadi dari hewan. Tapi sekarang justru dengan teknik bioteknologi molekuler, kita dapatnya insulin yang benar-benar insulin manusia, tapi yang memproduksi itu E. coli atau yeast gitu, ragi roti. Jadi kalau zaman dahulu kita dapat pankreas babi itu diekstrak, didapatkan insulinnya dan insulin itu yang digunakan sehari-hari dalam bidang medis. Iya, itu betul. Dan pertama tidak mirip sebetulnya, ya kan meskipun paling mirip bisa paling aja mirip, ya, tetapi tidak mirip juga sebetulnya. Tapi kalau sekarang kita beli insulin, udah nggak ada lagi insulin hewan itu sebetulnya. Insulin yang ada adalah insulin manusia beneran, tapi bukan dari pankreas manusia. Ya itu. Jadi itulah teknologi DNA ini tadi itu, ya kan yang teknologi GMO itu kadang-kadang nggak disadari oleh orang gitu loh. Kalau kita sebetulnya tanpa itu ya kita tergantung pada insulin hewan. Ya, betul, dan betul. insulin hewan pun mungkin ya tidak persis sama gitu. Belum lagi nanti kalau urusan halal segala ya kan sebetulnya dalam hal itu mungkin jadi itu harus berterima kasih dari perkembangan bioteknologi bahwa kita bisa mendapatkan insulin manusia sekarang ini. Tapi sepertinya kalau misalnya di dunia pertanian ini, Prof, sepertinya masyarakat itu tidak terlalu paham, tidak terlalu sadar bahwa mereka sudah memanfaatkan bioteknologi. Dan bahkan mungkin kalau di dunia medis, mungkin bahkan tidak ada yang tahu gitu kan, kalau sebenarnya insulin ini banyak digunakan gitu kan. Insulin yang banyak digunakan ini sebenarnya sudah bioteknologi, sudah produk rekayasa genetik gitu kan. Tapi selama ini sepertinya kehebohan di produk pertanian itu lebih banyak gitu, lebih banyak dibandingkan di dunia kedokteran begitu ya, Prof. Ya, kira-kira kenapa itu, Prof? Iya, betul itu. Kebanyakan itu utamanya yang ditanam biasanya, yang kalau seperti mikroorganisme di bioreaktor itu kan udah banyak. Jadi asam amino, hampir semua produksi asam amino itu adalah menggunakan bioreaktor dan banyak yang sudah berupa GMO gitu. Tapi itu biasanya lebih nggak kelihatan pro kontra gitu. Nah, kalau yang ditanam mungkin salah satunya ya karena itu bukan cuma untuk makanan, tetapi juga orang bisa mengaitkannya dengan lingkungan gitu. Seringkali berhubungan dengan lingkungan gitu. Jadi seperti kalau menanam GMO, jadi nanti kemudian bisa merusak lingkungan. Spesifiknya bagaimana itu? Misalnya merusak lingkungan, ini jadi semuanya ditanam GMO gitu. Meskipun sebetulnya ya pertanian yang bukan GMO pun juga begitu kan.
Kan sawah itu misalnya, itu membabat hutan yang tadinya penuh ragam, sekarang isinya cuma padi yang tumbuh di situ. Jadi sebetulnya bukan cuma GMO dalam hal ini, pertanian konvensional pun membuat jadi semakin monokultur kan? Pada dasarnya ya. Ini kadang-kadang orang juga kelewat gitu, karena udah, oh ini dengan GMO semua jadi monokultur. Tapi sebetulnya juga pertanian dalam artian luas itu membuat semakin monokultur gitu loh. Meskipun ya nantinya kalau kita lihat pertanian itu kan jadi hama, penyakit segala itu dengan semakin monokultur menjadi semakin banyak. Dan kita kembali lagi seperti kayak polikultur kan. Jadi tumpang sari gitu. Cuma skala untuk tumpang sari itu akan rada sulit gitu untuk dibuat dalam skala besar kan. Kalau Indonesia cuma skalanya kecil, ya memang oke, itu petani punya, ada pohon pisang, terus ada jagung, ada padi, segala macam ada gitu kan. Nah, tapi untuk skala besar kan semakin sulit. Nah, di dalam hal ini mungkin makanya kalau kita mau seperti itu harus ada manajemen yang lebih baik dalam hal ini untuk mengintegrasikan semuanya itu. Kalau ini kepentingannya untuk lingkungan gitu. Nah, ada lagi juga beberapa yang seperti kayak pada jagung GMO coba, itu misalnya. Itu kan juga jadinya nanti ulatnya bisa musnah dong. Karena kan makanan dia nggak ada. Makan mati kan seperti itu gitu. Lalu ulat itu sebetulnya makanan burung makanan ular gitu. Nah, jadi nanam ini jagung GMO ini bisa merusak lingkungan kan? Sepertinya kayak jadi gitu. Benar apa enggak? Ya, isu ini bisa saja memang benar gitu kan. Tetapi kita sebagai manusia harus juga mengerti bahwa itu juga concern-nya adalah lebih pada terjadinya resistensi malahan terhadap hama. Makanya kita harus berusaha untuk memanage-nya gitu loh. Membuat manajemennya ini tadi. Jadi kalau misalnya teknologi ini sangat canggih gitu kan, sehingga kemudian hamanya memang mati, nggak ada tempat lain untuk makan, ya kita yang harus kemudian menyediakan, misalnya dalam hal ini apakah benihnya itu 10% ataupun 20% itu tetap berupa benih yang non GMO misalnya di dalam, jadi ditanam seperti itu. Nah, ini isu seperti ini bisa kita cari solusinya gitu, karena semua teknologi itu bisa saja memberikan efek yang ada aspek negatifnya kan, seperti kayak pisau itu kan bisa dipakai untuk ngiris bawang, ngupas segala gitu. Tapi kalau kemudian itu dipakai untuk menusuk orang juga bisa kan, jadi bisa mematikan. Makanya jadi misalnya kalau di pesawat ya mungkin kita nggak boleh bawa pisau begitu misalnya. Jadi aturannya itu dibuat. Nah, jadi seperti ini tadi juga kalau kita tahu bahwa teknologi ini memang bisa membunuh ulat gitu, tetapi kalau kita kasihan sama ulatnya juga, jadi ya kita bisa berikan dia dalam manajemen itu. Karena memang juga kita yang kalau misalnya menghasilkan jagung GMO, mestinya kita juga perhatian kalau yang utama adalah jangan sampai ulatnya resisten, ya kan? Kalau ulatnya resisten malah kemudian jagungnya malah nggak guna, udahan kan di situ. Nah, makanya jadi kita juga istilahnya jangan terlalu serakah gitu kan juga. Ya, di dalam hal ini kita harus memberi juga ruang hidup gitu pada yang lain ini. Tapi kalau misalnya isunya itu macam misalnya saya buat percobaan nih, ada jagung yang GMO sama non-GMO. Saya kasih ulat, satunya tidak dikasih ulat gitu kan. Nah, ditunjukkan di situ. Misalnya, yang dikasih ulat, ulatnya pada mati gitu. Ya kita tahu kan memang pasti mati karena dia makan jagung GMO. Nah, sekarang tapi ini kalau ditunjukkan di depan supermarket, misalnya ibu-ibu lihat nih, ada jagung GMO sama jagung yang non-GMO. Ya kan, ulat aja
nggak mau, mati gitu. Kamu masih mau makan GMO? Lah ini kan jelas-jelas ini kayak seperti ini bukan sesuatu yang betul, ya kan? Tapi kalau orang umum langsung kemudian dia pikir, wah GMO ulat aja mati gitu kan? Nah ini kan sebetulnya nggak ilmiah ya di situ, nggak saintifik karena kita bukan ulat gitu sebetulnya kenyataannya. Jadi ini yang kayak gini banyak berita-berita ini sebetulnya pseudoscience gitu. Dia coba kelihatan seperti saintifik pakai percobaan. Ya, tetapi terus benar. Interpolasinya ke manusia gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi kita harus membedakan yang mana yang isunya itu betul kayak tadi itu misalnya terjadinya resistensi hama dan mungkin ruang hidup buat hama. Nah, ini bisa kita berikan solusinya gitu loh. Meskipun itu bukan kemudian itu dijadikan alasan untuk menolak teknologinya, sama seperti kita punya pisau gitu. Terus kemudian kita harus, karena pisau itu bisa dipakai untuk menusuk orang, jadi kita nggak boleh produksi pisau. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk teknologi, bagaimana kita bisa memantaunya, memanagenya untuk diambil manfaatnya gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, boleh nggak Prof? Misalnya begini, kalau di dunia pertanian itu kan pasti menjadi interest atau menjadi kepentingan petani untuk melindungi tanamannya dari hama, Prof. Nah, kalau biasanya petani menggunakan melindungi dari hama, salah satu alternatifnya adalah dengan disemprot pestisida. Ketika petani menyemprot pestisida, berarti bisa dibilang hampir semua serangga yang ada di situ mati. Sementara kalau kita menggunakan jagung bioteknologi misalnya atau tanaman bioteknologi yang lain, yang mati hanya hama targetnya saja. Jadi kalau kita boleh lihat dari sudut pandang di sini, apakah tidak bisa kita bilang bahwa itu justru memberikan keuntungan terhadap lingkungan? Karena burung, katakan burung kan tidak memilih tuh. Kalau makan, saya mau makan yang penggerek batang saja. Burung pasti punya beberapa preferensi. Mungkin dia makan ulat A, B, C gitu kan. Jadi boleh nggak kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda? Jadi sebenarnya produk bioteknologi ini justru lebih ramah lingkungan dibandingkan kita menggunakan pestisida misalnya, begitu Prof. Ya itu tadi. Dia lebih spesifik. Nah, kalau kita bisa membunuh dengan lebih spesifik, ini kan sebenarnya sangat spesifik, yang dibunuh cuma ulat tertentu. Udah gitu, itu baru mati kalau dia makan. Kalau dia sebetulnya ulat nih sebetulnya cuman atau kupu-kupu nempel aja, ya nggak mati dia di situ. Karena kan racunnya itu baru mati kalau ditelan gitu. Jadi ini tuh harus ditelan. Jadi pertama dia itu sangat-sangat spesifik. Jadi kalau sangat spesifik ini memang diinginkan sebetulnya. Di dalam konteks apapun, kita pinginnya sangat spesifik. Bahkan kalau kita minum antibiotik pun sekarang, itu juga kita misalnya untuk sakit tenggorokan kita. Yang kena bukan tenggorokan kita aja, bakteri kita yang berguna di usus, di kulit kita, ikut mati itu. Kalau kita minum antibiotik, makanya kita harus bukan berarti tidak boleh minum antibiotik, tapi kita harus lebih terkontrol, gitu kan? Nah, kembali lagi ke racun tadi itu, ke yang Bacillus thuringiensis ini, bakteri ini tuh rutin di dalam sayuran, makanan ada bakteri ini. Makanya kenapa orang yang pertanian organik juga dia menggunakan bakteri ini untuk dipakai gitu kan. Nah, jadi kalau tadi Bu Dewi menyebutkan ini tuh spesifik, iya betul. Makanya itu dari segi itu dia tidak mengganggu hama ataupun insek-insek yang lain. Jadi sebetulnya dia lebih aman kalau dilihat juga dari segi itu. Nah, cuma tadi yang saya sebutkan itu dari segi yang sudut yang lain. Sudut pandang yang berbeda. Kita juga nggak mau tanaman kita itu jadi habis karena si serangga ini jadi resisten. Dan juga kalau dari segi yang lain, misalnya ya itu tadi, dia menganggap bahwa ulat itu jadi musnah gitu kan, karena ini teknologi ini. Nah, kalau kita memang mau, itu masih bukan berupa pseudoscience, bukan juga hoax, memang betul gitu. Cuma kitanya sekarang ya harus
punya teknologinya untuk memanage ini, antara lain misalnya kita berikan campuran gitu loh kan di benihnya itu. Tidak semuanya itu kayak seperti di Filipina itu kan mereka menanam jagung juga transgenik, yang waktu itu saya sempat menanyakan juga ya, karena itu jagungnya dibeli dari pemerintah, yang pemerintahnya berikan package ini 20%-nya udah merupakan benih yang non transgenik. Jadi itu memberikan ruang, kalau yang masih dalam hal ini kita masih senang dengan si hamanya juga untuk hidup, ya jadi masih ada ruang hidup. Tapi kalau dari segi specificity, udah jelas dia jauh lebih spesifik daripada insektisida kimia sintetik. Kan kalau aja kita mesti hati-hati nggak kena ke kita kan sebetulnya nyemprot, karena itu juga berbahaya. Dan orang banyak juga yang mati dengan menenggak kan misalnya, atau menenggak insektisida yang sintetik ini gitu, karena dia tidak spesifik, bukan cuman pada hama, manusia juga bisa mati kalau kemudian itu dikenai gitu. Jadi kita memang mencari yang spesifik itu supaya tidak banyak mengganggu lingkungan, jadi lebih ramah lingkungan. Prof, boleh nggak dijelaskan lagi, kalau tadi kita bahas dari sisi lingkungan, untuk produk bioteknologi ini dari sisi kesehatan bagaimana ya Prof? Memang kita sudah, kalau tadi diskusi tadi berarti kita udah bertahun-tahun mungkin ya makan produk biotek ini, dan alhamdulillah kita sehat sampai saat ini. Kalau dari sisi kesehatan bagaimana ya Prof untuk produk ini? Baik, kalau dari segi kesehatan itu kan berarti dia itu untuk dimakan manusianya ya. Jadi kalau misalnya dalam hal ini, dalam kasus Bacillus thuringiensis, itu kan ada protein toksinnya tadi yang menyebabkan kematian pada larva. Tapi kalau untuk pada manusia sendiri, sebetulnya itu dia aman karena dia sendiri tidak bisa berupa menjadi toksin gitu buat manusia. Dia cuma sebagai protein. Nah, kalau sebagai protein yang kita perhatikan lebih adalah bukan pada masalah dia toksiknya ke manusia, karena itu jelas nggak toksik. Tapi bisa kita sebutkan yang concern kalau protein itu adalah alergen. Apakah dia menyebabkan alergi kepada manusia seperti itu. Nah, itu ada ujinya gitu. Jadi kita sudah uji sebelum itu, kalau waktu itu di Amerikanya sendiri ya diujikan apakah dia menyebabkan alergi pada manusia gitu kan. Nah itu kalau dari pengujian itu ya sudah lolos, tidak menyebabkan alergi gitu. Yang menjadi perhatian itu. Dan kan itu jagung itu sudah dari 1996 ya udah ditanam gitu. Jadi mungkin udah 20 tahun lebih sudah kita berhidup dengan jagung atau kedelai yang dengan BT ini tadi itu. Dan itu tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, dia sama amannya dengan kedelai yang non GMO itu sendiri gitu. Jadi memang kalau dalam hal penilaian kita harus ngelihat memang kasus per kasus ya. Memang dalam hal ini itu tidak ada sesuatu yang perlu kita anggap sebagai sesuatu yang perhatian khusus gitu, mendapatkan perhatian khusus di situ. Jadi lebih kalau pada protein itu adalah alergi itu sendiri. Kadang-kadang bahkan kalau di publik suka terjadi kerancuan, mereka pikir GMO itu ada DNA-nya gitu. Jadi makan mereka pikir jadi seperti saya nggak mau GMO ya, saya nggak mau diberi makan DNA gitu. Nah ini kan sesuatu yang salah. Padahal kita punya DNA ya di seluruh tubuh kita ya Prof ya. Selain itu kita makan bayam, makan nasi. Coba kita bertanya, makanan apa yang nggak ada DNA-nya? Kan semua ada DNA-nya gitu. Tapi kalau protein ini memang ada sesuatu yang kita harus perhatikan gitu. Dalam hal ini misalnya allergenicity itu tadi, itu salah satu yang penting. Meskipun dia tidak toksik, tapi kalau menyebabkan alergi gimana? Nah itu tadi yang saya sebutkan. Itu ada pengujiannya, dan di pengujian itu ada nilainya gitu. Apakah ini
dia menyebabkan alergi atau tidak. Meskipun juga kita tahu makanan yang alami pun tiap individu itu punya karakteristik khusus, seperti udang misalnya. Udang kan natural di situ atau alami. Tapi sebagian besar orang menikmati udang. Tapi ada juga yang langsung tapi orang tertentu katalan, bisa. gitu. Nah, itu kan bahaya, bisa dia meninggal karena makan udang kayak gitu, bahkan fatal. Jadi memang kita nggak bisa juga itu membuat artinya itu 100% kayak vaksin juga kan. Jadi itu tidak menyebabkan alergi pada sebagian besar manusia, tetapi ada 1-2 itu yang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap bisa jadi kayak gitu. Tapi secara umum sudah ada ujinya. Gitu. Apakah pengujian itu juga dilakukan di Indonesia, Prof, atau hanya dilakukan di negara asalnya juga? Nah, itu kan di Indonesia sebetulnya sangat ketat ya. Karena kan untuk masuknya produk itu tadi, kalau misalnya itu jagung atau kedelai untuk bahan pangan manusia, dia harus melalui suatu pengujian dari tim teknis yang menguji kelayakan dia sebagai pangan ataupun sebagai pakan misalnya, atau yang ditaruh di lingkungan misalnya. Itu ada pengaturannya dan dia harus memenuhi seluruh rangkaian itu, pengujian itu untuk dinyatakan dia aman, seperti itu. Jadi di Indonesia sebetulnya untuk pelepasan terutama produk rekayasa genetika yang disebut PRG, sebenarnya untuk Indonesia katanya lebih tepat sih. Karena kalau genetically modified organism itu kan sebetulnya rada umum. Iya, Tapi kalau PRG itu kan produk rekayasa genetika. Jadi istilah bahasa Indonesianya lebih spesifik sebetulnya. Nah, untuk itu ada pengaturannya, apakah dia untuk bahan pangan atau pakan atau untuk ditanam. Ya, seperti itu. Udah ada, dan dia harus memenuhi kriteria itu. Mungkin ya saya kira kalau untuk kedelai, umumnya kan kedelai itu tidak ditanam di Indonesia. Sekarang tidak ada kedelai transgenik GMO. Tapi produksi itunya sendiri, kedelainya berupa bahan yang diimpor sebagai kedelai banyak di Indonesia. Tapi kalau untuk jagung, ya sudah ada beberapa yang ditanam di Indonesia dan itu melalui perizinan yang ada itu. Ya. Jadi untuk para sahabat tani semua di sini sepertinya berarti tidak perlu khawatir ya Prof ya, karena produk yang sudah kita konsumsi ini sebenarnya sudah diuji, baik yang ditanam untuk keamanan lingkungan, keamanan pangan dan keamanan pakan, dan dibuktikan bahwa produk PRG ini sama amannya dengan produk non PRG-nya, begitu ya Prof ya. Kemudian kalau misalnya seperti ini Prof, kita berpikir kalau misalnya nanti kita makan PRG, banyak kan hoax yang muncul itu, kita makan PRG nanti kita jadi kebal, kita nggak bisa makan antibiotik lagi. Itu sebenarnya betul nggak sih Prof itu, Prof? Ya, itu banyak sekali yang bisa dikategorikan sebagai hoax itu. Terus ada juga yang pseudoscience itu. Jadi yang hoax ini seperti contohnya saya tidak mau makan GMO karena saya nggak mau makan DNA. Itu kan sudah nggak betul, sudah yang macam seperti ini. Dan banyak sekali kata GMO ini sudah diasosiasikan jadi jelek gitu. Jadinya kayak seperti di dalam dunia kita itu banyak orang kalau bilang misalnya kolesterol, orang umum langsung pikir kolesterol itu jahat, ya kan? Iya. Jadinya kolesterol. Nah, padahal kolesterol itu sesuatu yang dibutuhkan di tubuh kita, gitu kan. Itu orang menghindari kolesterol itu hanya untuk orang-orang tertentu yang karena kondisi genetiknya lah atau apa, dia harus mengurangi asupan kolesterol kan dari luar. Nah, sementara kolesterol itu biarpun kita nggak makan kolesterolnya, kita harus buat. Karena itu penting, seperti kayak kambing aja. Semua orang udah tahu kambing itu mengandung kolesterol kan? Iya. Tapi kambing makannya apa? Nggak pernah makan kolesterol dia. Makannya Makan rumput. Ya. Dia completely vegetarian kan kambing itu. Tapi dia menghasilkan kolesterol sangat penting. Hormon-hormon kita itu dibuat dari biosintesis kolesterol gitu. Tapi orang kalau secara umum sekarang
dibilang kolesterol, itu langsung asosiasinya dengan jahat, kan gitu. Nah, jadi GMO itu sebetulnya seperti itu, menjelaskan kolesterol ke manusia, bahwa kolesterol itu tidak jahat. Itu tuh juga nggak terlalu mudah, kayak gitu. Apalagi yang udah cuman ngikut aja, udah seperti itu. Nah, pada GMO sebetulnya juga banyak hal di dalam hal ini yang kemudian orang udah mengasosiasikan dia itu jahat gitu, tanpa tahu itu apa. Ya seperti tadi, kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya nggak mau makan GMO karena saya nggak mau makan DNA, kan itu jelas hoax ya, yang kayak gitu. Belum lagi nanti ditambah dengan yang pseudoscience itu. Yang pseudoscience itu kayak seperti ada scientificnya, tetapi kalau kita pelajari dengan lebih detail, itu sebetulnya nggak scientific gitu. Jadi ini yang kemudian nanti menjadikan apa itu istilah dari GMO-nya ini jadi benar-benar jadi jelek gitu. Jadi sesuatu yang buruk, padahal GMO atau teknologi transgenik ini harusnya kita bisa menguasainya dan kita bisa memanfaatkannya untuk banyak kepentingan, termasuk sebetulnya kepentingan itu bukan cuma medis untuk menghasilkan food security, ya kan, untuk keamanan pangan kita, tapi juga untuk menyelamatkan lingkungan. Itu kan banyak seperti contoh-contoh tertentu bagaimana hutan tanaman di Amerika yang dari pohon chestnut itu udah hampir habis kena penyakit karena fungi itu. Nah, satu-satunya cara adalah dengan membuat tanaman GMO yang tahan itu dengan GMO. Jadi itu malah sebetulnya kita bisa mengembalikan lingkungan dengan kita mendapatkan bantuan dari bioteknologi modern gitu. Jadi kita sebetulnya jangan kemudian kayak melakukan digebyah uya ya, atau disamaratakan sama semuanya ya, Prof ya. Itunya. Jadi kita harus ngelihat apa yang menjadi concern dari suatu teknologi tadi gitu. Kalau itu kekhawatiran itu real, nyata, ya itu mungkin kita harus memanage tadi, kita harus meminimumkan apa yang menjadi suatu kekhawatiran, kalaupun itu ada kekhawatiran itu. Dan kekhawatiran itu pertama real nggak gitu loh. Kan lebih banyak itu sebetulnya fantasi, bukan real, bukan nyata gitu. Nah, kalau nyata, apakah kita masih bisa melakukan kontrol atau meminimumkan kalaupun risk itu ada gitu. Ya, semua teknologi selalu begitu kan. Ya, memang betul. Teknologi kayak pesawat terbang sangat berguna. Tapi juga pesawat itu juga banyak risknya kan di situ. Tapi kan kita berusaha untuk meminimumkan, sehingga misalnya teknologi pesawat itu kan kalau dari segi rata gitu kan dia paling safe. Ya kan, paling dikontrol ya, Prof ya, sebetulnya dimonitor semuanya gitu. Cuma kalau ada pesawat jatuh, pasti beritanya lebih heboh daripada tabrakan mobil kan, ya, atau orang naik motor. Ya, naik motor gitu, yang mungkin terjadi lebih banyak itu beritanya. Nah, sama seperti mungkin teknologi seperti GMO ini, itu teknologi yang powerful kan sebetulnya gitu, tapi juga banyak salah pengertian. Nah, salah persepsi di masyarakat ini yang perlu diluruskan ya kan, karena kalau masyarakat itu sudah punya pengertian yang baik, ya dia mau atau tidak itu jadinya lebih ke arah preferensi gitu. Tapi bukan karena itu jahat atau itu tidak sehat misalnya gitu. Dia sampai seperti kayak vegetarian gitu. Saya mau jadi vegetarian gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi dia juga nggak boleh bilang teriak-teriak di luar bahwa kamu jangan makan daging karena daging itu berbahaya. Kan nggak bisa begitu gitu. Bahwa dia sebagai vegetarian ya itu preferensi dia. Nah nggak apa-apa. Kita bisa harus diberikan ruang kan yang preferensi manusia itu di situ di dalam hal ini. Tapi untuk GMO ini
banyak hal yang jadi kita perlu memberikan pendidikan kepada publik juga gitu, sehingga nanti apapun yang dia pilih berdasarkan pengetahuan yang sudah ada rasionalnya gitu. Saya tertarik dengan analogi Prof tadi, Prof. Kalau Prof bilang pesawat itu walaupun punya resiko tapi sebenarnya merupakan transportasi yang paling safe karena termonitor dengan baik. Boleh nggak kalau saya analogikan dengan PRG juga, walaupun ada resikonya, tetapi juga merupakan pangan yang sangat aman karena dikaji, keamanan pangannya dikaji, keamanan pakannya dikaji. Jadi sebenarnya sangat terkontrol justru begitu, Prof. Dibandingkan yang tidak dikaji. Iya, sebetulnya seperti itu bisa kita buat analogi yang mirip sih sebetulnya. Karena kalau kita bilang suatu teknologi ya selalu aja teknologi apapun ya selalu ada efek negatifnya ya. Bahkan kalau kemudian kita lihat aja seperti sekarang gorengan, panggangan dibanding dengan kukusan atau yang tidak diapa-apakan, itu yang digoreng sama dipanggang itu jelas lebih tidak sehat sebetulnya. Itu kalau kemudian kita makan pisang goreng dibandingkan dengan pisang yang masih seger atau pisang yang dikukus itu lebih sehat daripada yang digoreng gitu kan, karena ini lebih banyak akrilamid yang sebetulnya karsinogen gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian kita diberikan pilihan sate kukus atau sate panggang, hampir semua orang kan pilih sate panggang karena itu ada enak kan. Enak itu juga memberikan kebahagiaan gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini kita harus lihat juga memang di dalam sistem kehidupan itu ada dua hal yang memang harus ada balance ya di dalam hal itu gitu. Jadi seperti tadi itu, makanya di dalam konteks makanan kita nggak bisa bilang cuma sehat aja, tapi juga harus enak. Jadi makanan manusia itu bahkan kalau orang Indonesia akan memilih enak dulu seringkali, ya kan, daripada sehatnya. Makanya jadi kalau ini bisa dikombinasi dengan baik ya harus enak, sehat dan juga ramah lingkungan misalnya kayak gitu. Jadi untuk produk itu nanti di kedepannya juga harus bisa seperti itu, seperti pada GMO juga. Tujuannya itu adalah harus bisa membuat makanan manusia yang sehat dan enak dan ramah lingkungan gitu. Menarik sekali ya Prof ya. Mungkin yang terakhir ini Prof, untuk para sahabat tani, mungkin apakah Prof punya pesan-pesan tertentu untuk para sahabat tani yang mungkin sedang menyaksikan acara kali ini? Baik. Kalau petani kan pada umumnya itu menginginkan produknya itu hasilnya tinggi, ya kan sebenarnya, karena itu berhubungan dengan keuntungan kan ya sebetulnya dengan keuntungan dia gitu. Nah, ini sebetulnya salah satu usaha untuk bisa seperti itu pada dasarnya. Dan kalau ini di manage dengan jadi dilakukan di manage tuh, jadi artinya dikelola dengan baik, yaitu melibatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan integrated pest management atau pengelolaan terpadu, itu paling baik gitu. Karena resiko untuk hal-hal yang tidak diinginkan itu minimal. Secara umum sih kalau saya mau mengatakan ya, kita jangan kemudian itu alergi dengan perkembangan teknologi gitu. Tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk menjadi manusia itu hidup lebih sehat, sejahtera, dan juga bagus buat lingkungan pada dasarnya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Dan untuk petani ya utamanya kita bisa sehat, lingkungan juga bagus, tetapi juga mungkin profitnya juga lebih bagus gitu misalnya. Terima kasih banyak Prof. Antonio Suwanto atas waktunya sudah berkenan hadir dalam diskusi kali ini.
Kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat buat para petani dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Sahabat Tani, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!